Saudara-saudari yang terkasih, di awal tadi saya menyebut bahwa hari ini disebutkan sebagai hari Minggu Letare. Ya. Kita ingat kalau sudah masa Paskah, kita tidak berdoa Angelus lagi, tapi berdoa Regina Caeli. Regina Caeli Letare Alleluia. Ratu surga bersukacitalah, haleluya. Letare artinya bersukacita. Dan minggu ini disebutkan sebagai Minggu Letare. Kenapa? Mungkin karena menekankan pada Allah yang baik, yang menerima orang berdosa, anaknya kembali. Mungkin itu ya. Tapi saya mau mengajak Anda sekalian untuk melihat bahwa sukacita ini memang karena Bapa yang baik, tapi karena ada pertobatan, ada anak yang kembali. Dan itu siapa? Kita ini pada masa Prapaskah. Masa Prapaskah adalah masa persiapan Paskah, adalah masa untuk bertobat, ya. Nah, kita bertanya sendiri, pertama-tama kita bertanya, apa artinya bersukacita? Mungkin pernah saya singgung-singgung dalam khotbah saya dulu-dulu. Sukacita itu bukan hanya sekedar gembira saja, senang saja. Sukacita terjadi karena senang, bahagia karena relasional, personal. Ya. Karena ada relasi pribadi antara dua pribadi. Tapi juga mesti waspada. Relasi pribadi itu bukan sekedar relasi pribadi. Misalnya, relasi pribadi itu bukan relasi dagang. Seorang pedagang menjual barangnya, pembeli senang membelinya, maka ada relasi juga pribadi situ. Mungkin ada tawar menara, ya. Tapi ini relasi dagang itu bersifat manipulatif, ya. Pedagangnya mempergunakan orang yang tidak punya barang untuk mencari keuntungan dari dia. Pembelinya juga merasa diuntungkan daripada pergi jauh-jauh, ada di sini dekat ada semua, tersedia, tinggal beli dengan duit. Ya. Pedagang memberi barang, pembeli memberi duit. Saya beli, saya berikan barang, dan kamu harus membeli saya uang. Saya memberi uang, kamu harus beri saya barang. Ini relasi dalam bahasa Latin dikatakan do ut des. Saya memberi supaya kamu memberi. Ini manipulatif. Tapi apakah ini jahat? Ini servis, punya fungsi dalam hidup sosial. Ya. Ada gunanya, baik. Tapi juga bisa menjadi dosa. Ya, bisa menjadi dosa. Ya, kalau dalam keadaan gawat, tidak ada barang, kita timbun, nanti sudah kekurangan barang di mana-mana baru dijual dengan harga tinggi. Itu manipulatif yang tidak baik. Bukan servis tapi memeras, katakanlah cari kesempatan dalam kesempitan dan sebagainya. Jadi sukacita, senang bahwa ada keuntungan, ini bukan sukacita yang kita maksud. Ya. Pedagang senang, pembeli juga senang, tapi bisa jadi juga jadi suatu dosa, itu hati-hati. Ya. Tapi juga bukan suatu
relasi pemberontakan. Seperti anak sulung tadi mau memberontak, tidak mau ikut sukacita dan tunjukkan alasannya, ya. Saya tidak pernah dihormati, ketaatan saya pada Bapa, pelayanan pada Bapa, saya tidak dihormati, tidak pernah sukacita. Dia puas mengatakan kejengkelannya. Ya. Apakah itu sukacita? Bukan, kepuasan saja. Bahkan dalam kategori yang lebih besar lagi, memberontak, melawan dengan kekerasan sebenarnya. Orang memberontak itu puas juga, senang. Tetapi bukan itu sukacita. Ya. Dan juga bukan relasi egosentris, pusatnya pada saya. Kalau saya makan es krim, saya senang, bahagia, senang. Tapi bukan itu maksudnya kalau sukacita. Ya. Anak bungsu tadi mengambil warisan, dia senang. Tapi habis itu dia bebas menggunakan sebebas-bebasnya. Pernah ada di Jakarta, saya bertemu dengan satu pasangan yang mereka menikah saling mencintai tapi juga saling memberi kebebasan. Kebetulan yang ngomong dengan saya laki-lakinya, dan dia karena kebebasan itu dia selingkuh dengan perempuan lain. Ya. Istrinya jengkel, tapi ya kita katanya harus saling menghormati kebebasan. Ya. Relasi egosentris ini sehingga menjadi bebas liar. Kita puas kalau kita menjadi bebas, puas. Ya. Sukacita bukan seperti itu. Ya. Sukacita itu terjadi karena relasi kasih, ya, relasi saling mengasihi. Dan relasi mengasihi itu ada mungkin level-levelnya, tahap-tahapnya. Pertama ada perjumpaan pribadi, memang relasi pribadi personal gitu. Tapi yang saling menerima dan saling menghormati, ya. Kita di sini saling menerima sebagai umat, saling menghormati. Maka kalau di gereja juga tidak ribut-ribut, ya, karena kita menghormati orang lain. Kalau kita lewat di muka masjid yang sedang sembahyang, kita juga menerima saudara kita yang sedang berdoa di masjid, ya, tidak menyalakan klakson, saling menerima, saling menghormati. Ada suasana sukacita situ. Tapi belum cukup sampai di situ. Ya. Ada relasi, ya, yang saling mengasihi sesama dan Allah sendiri. Saling mengasihi itu Tuhan lain kali mengasihi sesama itu dengan tidak harus selalu suami istri, ya toh? Yaitu misalnya dengan mendoakan musuh, orang yang memusuhi kita. Itu kita mengasihi musuh kita. Jangan membenci musuh, jangan membalas musuh, jangan menyerang musuh, tapi kasihlah sesama manusia dan kasihlah juga musuhmu, doakanlah mereka. Itu perwujudan suatu cinta. Dan kalau kita berani mendoakan musuh-musuh kita gitu, ada sukacita. Ya, ada sukacita sendiri. Kita alami, kita mengalami dimusuhi, dicurigai, dituduh dan segala macam. Itu membuat sakit. Tidak perlu dibalas. Tapi doakan mereka. Ya. Juga di dalam relasi perkawinan ada saling sungguh-sungguh saling mengasihi, saling berkorban bahkan. Ya.
saling membantu, tapi juga rela berkorban demi pasangan, demi anak-anak. Merelakan kesenangan egosentris kita demi kebahagiaan orang lain. Ya. Itu sebenarnya level yang paling tinggi seperti itu. Mengasihi seperti Kristus sendiri rela berkorban, turun ke dunia ini dan menderita bagi kita. Ya. Itu sukacita yang betul-betul yang perlu kita kejari seperti itu. Dan sukacita di antara tadi yang saling menerima dan menghormati dengan sukacita yang berkorban tadi adalah karena bertobat. Relasi sukacita karena pertobatan. Perumpamaan tadi menunjukkan pertobatan itu. Mau kembali membina relasi kembali dengan ayahnya. Membina kembali relasi kita dengan sesama dan dengan Tuhan sendiri. Bagaimana caranya itu? Bagaimana kita bisa bertobat? Yang pertama-tama adalah menyadari bahwa Allah itu baik. Ya, Allah itu sungguh-sungguh mengasihi kita. Menyadari yang kedua adalah bahwa kita ini adalah orang berdosa. Ya, sungguh-sungguh orang berdosa. Mengakui bahwa kita adalah manusia yang rapuh. Bahwa kita adalah ciptaan Allah, anak Adam yang diciptakan dari tanah yang memang bisa sakit jasmani dan sakit rohani. Kita ini rapuh. Itu harus diakui dulu. Ya. Dan bagaimana kita bisa mengakui itu? Kita lihat anak bungsu tadi dengan merenung waktu dia kelaparan, dia merenung. Itu suatu eksamen konsiensi. Kalau kita mau mengenal bahwa diri kita bersalah, kita ambil waktu memeriksa dengan nurani kita. Eksamen konsiensi dalam arti eksamen untuk ujian, menguji dengan menggunakan hati nurani kita, dengan menggunakan nilai-nilai iman dan moral Kristiani. Sejauh mana kita ini hari ini baik-baik saja atau melukai orang lain atau menyingkirkan orang lain. Ya, ambil waktu sungguh-sungguh. Ya, kita lain kali tidak ada waktu, baru duduk sebentar untuk berdoa sudah gelisah. Ya, kalau malam hari coba ambil waktu biar cuma 5 menit, 10 menit, eksamen konsiensi. Memeriksa batin menggunakan nurani kita. Ukurannya apa? Iman dan moral Kristiani. Kita periksa diri kita. Baru situ kita bisa menyadari bahwa kita ini makhluk yang rapuh, bisa berdosa. Jadi harus ada keseriusan untuk eksamen konsiensi. Memeriksa batin kita dengan nurani kita berdasarkan nilai Kristen, nilai iman dan moral Kristiani. Gampangnya memeriksa diri dengan 10 perintah Allah itu. Ada 10 perintah Allah, periksa hari ini 2 perintah, hari berikutnya apa gitu. Baru kita sadar, kita bisa melihat di cermin bahwa saya ini begini. Ya. Sudah yang terkasih. Berikutnya adalah dengan sesudah mengakui, meninggalkan kelemahan dan dosa-dosa kita itu, melangkah meninggalkan. Anak bungsu tadi meninggalkan dan kembali pada Bapa, meninggalkan tempat kebebasan keliaran itu, ya, untuk datang kepada Bapanya. Berani meninggalkan sungguh-sungguh memang. Sudah mengaku dosa tapi
tidak mau meninggalkan dosa kita. Bagaimana? Sudah tahu berdosa, mengakui dan minta ampun, tapi tidak mau meninggalkan dosa kita. Harus ada ketegasan, ya. Harus ada ketegasan. Saya mau pergi Bapak, kepada Bapak. Tinggalkan semua itu. Ya. Saudara sekalian yang terkasih, mungkin dengan cara sakramen tobat kita bisa didorong untuk meninggalkan, bukan cuma mengakui tapi diampuni dan berani hari berikutnya meninggalkan, ya. Yang berikutnya, langkah berikutnya adalah mau didamaikan oleh Kristus dalam bacaan kedua tadi. Bahwa kita didamaikan oleh Kristus. Oleh karena kita harus percaya pada Kristus sendiri yang sudah rela berkorban untuk kita, dan Dia mau mendamaikan kita dengan Allah Bapa kita. Kalau kita bukan Kristiani, ya cukup memberi derma, berkorban sudah. Tapi sebagai orang Kristiani, korban kita yang paling besar adalah apa? Yesus Kristus sendiri itu. Itu korban dari Allah, tapi korban dari kita. Dan kita diangkat, memang kita juga diangkat untuk kepada Bapa itu dengan Dia, oleh Dia itu. Kita harus percaya itu. Kalau enggak, ya sudah, kita manusia biasa yang mau bertobat, tapi bertobatnya kemana, oleh siapa? Ya. Dalam bacaan pertama, umat Israel merayakan Paskah. Ya. Kita mengakui Kristus justru bukan cuma sengsara wafatnya, tapi juga kebangkitan dan kenaikannya ke surga. Kita merayakan Paskah itu. Maka marilah kita bertobat supaya kita bisa merayakan Paskah seperti orang-orang Yahudi, ya. Ketika sudah keluar dari tanah Mesir, mereka merayakan Paskah. Mungkin yang terakhir adalah berbuat baik, ya, membina relasi dengan orang lain dan berbuat baik. Ya. Ikut menerima orang berdosa, menerima orang lain dengan baik-baik, mencintai, mengasihi. Seperti anak sulung tadi, diajak juga bertobat untuk mau berbuat baik, menerima adiknya yang sudah kembali, ya. Mungkin berhubungan dengan pertobatan ekologis, mungkin kita berbuat baik itu bukan cuma menanam pohon supaya kita ambil buahnya, kita makan, ya, makan bersama. Tapi juga berpikirlah bahwa dengan banyak menanam pohon, kita ikut menyelamatkan bumi ini, menghasilkan oksigen, ya. Kalau kita punya tanah, ya, apa yang ada ditanami, ya. Kalau tanah kecil diberi pot-pot dengan tanaman-tanaman, sudah menyumbang sedikit demi keselamatan bumi ini. Tapi intensinya itu adalah berbuat baik, bukan cuma makan buahnya saja, tapi menyumbang bagi keselamatan alam semesta ini. Ikut terlibat di dalam sukacita. Jadi sudah dikasih, pada hari ini kita diundang bersukacita, dalam arti bahwa kita diajak lagi untuk mengakui dosa kita, mau kembali kepada Allah dan berbuat baik, ya, membina relasi, suka saling mengasihi dengan sesama, bukan bebas liar dan egois. Semoga pada hari ini kita sekalian diberkati Tuhan dengan keberanian untuk bersukacita, dengan saling menghormati, menerima dan saling mengasihi. Tuhan memberkati.